Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Dr. Marlina SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendalaman ilmu kebumian dan teman-teman semua yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya, itu dengan judul konsep geosains. Baik, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, pengertian, kita akan mengetahui tentang pengertian ilmu kebumian atau geosains. Dan yang kedua yaitu tentang konsep geosains. Baik, di sini dijelaskan bahwa pengertian ilmu kebumian atau geosains itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena bumi yang menekankan pada interaksi manusia dengan alam lingkup fenomena fisik. Berarti dalam pengertian ilmu geosains ini kita lebih ditekankan pada fenomena bumi yang dimana itu berkaitan dengan kehidupan manusia atau interaksi manusia. Kemudian setelah kita memasuki tentang pengertian ilmu kebumian, di sini juga ada beberapa ilmu yang mempelajari tentang ilmu kebumian atau geosains. Yang pertama itu ada ilmu geofisika. Yang kedua ada meteorologi. Yang ketiga ada sains. Yang keempat ada oceanografi. Yang kelima ada geologi. Keenam ada geodesi. Dan yang terakhir ada geografi. Baik. Di sini saya akan jelaskan secara garis besarnya saja, karena di sini yang kita bahas secara umum tentang ilmu yang terkait dengan geosains. Di sini geofisika pengertiannya yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses fisik dari pusat bumi sampai atmosfer atas. Dalam artian sempit disebut geofisika padat, yaitu proses fisik dalam bumi padat atau litosfer. Kemudian meteorologi ini adalah studi tentang proses fisik atmosfer dan gejala cuaca seperti iklim, musim hujan, musim panas. Kemudian yang ketiga itu sains, studi tentang deskripsi dan pemahaman fenomena fisik dalam atmosfer bumi. Seperti yang kita ketahui juga, oceanografi ini ilmu yang
mempelajari tentang kelautan, baik flora fauna yang dalam laut atau pasang surut air laut. Kemudian geologi. Geologi ini ilmu yang mempelajari tentang komposisi dan struktur bumi. Kemudian di geodesi, di sini itu mempelajari tentang pengukuran bentuk dan dimensi bumi, termasuk berat dan intensitas bumi. Kemudian yang terakhir geografi, yaitu studi yang mempelajari tentang fenomena bumi, yang ruang lingkupnya itu terdiri atas 3, pertama kelingkungan, kewilayahan, dan keruangan. Nah, baik, kita masuk di poin kedua, yaitu konsep geosains. Sebenarnya konsep geosains di sini juga dibagi atas beberapa. Yang pertama itu bumi bagian dari kata surya. Nah, seperti yang kita ketahui, bumi ini adalah tempat tinggal makhluk hidup. Nah, di sini juga planet ketiga dari sistem tata surya dengan usia diperkirakan mencapai 4,6 miliar tahun. Jarak antara bumi dan matahari adalah 149,6 juta kilometer. Kemudian struktur penyusun bumi atau proses pemadatan bumi ada beberapa juga yang saya ambil. Yang pertama ada kerak bumi, mantel bumi, inti bumi. Dan teman-teman bisa dilihat penjelasannya di HP teman-teman masing-masing, karena saya sudah mengirimkan di situ. Jika belum ada yang dipahami, mohon ditanyakan. Ada. Kemudian kita masuk di sistem tata surya. Nah, di tata surya juga ini teman-teman sudah pasti mengetahui tentang planet-planet yang ada di jagat raya ini. Menurut teman-teman, apa-apa saja planet-planet yang ada di jagat raya ini? Ya. Matahari, Merkurius, Apa lagi teman-teman? matahari, Merkurius, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus. Baik, di tata surya ini planet pertama yaitu Merkurius. Merkurius ini merupakan planet terkecil. Sedangkan yang kedua yaitu Venus, merupakan planet yang cahayanya paling terang setelah matahari dan bulan, sehingga sering disebut sebagai bintang terang atau bintang senja. Kemudian yang ketiga dalam sistem tata surya kita yaitu bumi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan yang keempat ada Mars, kelima ada Jupiter, keenam ada Saturnus, ketujuh ada Uranus, dan kedelapan ada Neptunus. Baik, sekarang kita masuk di bagian teori terbentuknya bumi. Nah, teori terbentuknya bumi ini dibagi atas beberapa lagi. Yang pertama itu ada teori Big Bang, teori kabut Left Lens atau teori nebula. Yang ketiga ada teori planetesimal. Keempat ada teori pasang surut gas. Dan yang terakhir ada teori bintang kembar. Saya jelaskan sedikit tentang teori terbentuknya bumi. Di sini tuh teori Big Bang, pada awalnya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Bagian-bagian kecil dan ringan terlempar keluar dan bagian besar berkumpul di pusat membentuk cakram raksasa. Kemudian yang kedua teori kabut Left Lens atau teori nebula.
Dalam teori ini dikemukakan bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut atau nebula. Dan ketiga, teori planetesimal yang dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Teori ini mengungkapkan bahwa pada mulanya telah terdapat materi asal. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di hp teman-teman masing-masing. Di situ saya sudah masukkan. Berhubung saya lagi tidak sehat. Kemudian ada teori pasang surut gas dan teori bintang kembar. Baik, jika belum ada yang dipahami, tolong ditanyakan. Paham? Bagaimana teman-teman? Paham. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.